Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada siang hari ini, pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 3 bisa mempresentasikan makalah kami pada matkul bahasa Indonesia yang berjudul Ragam Bahasa dan Karakteristiknya, walaupun hanya di dalam forum YouTube. Adapun untuk pemakalah pada hari ini, yaitu saya Anwar Syarif, kemudian akan dilanjutkan oleh saudari kita Mudrikah, dan kemudian dilanjutkan oleh saudara Ansori. Baik, memulai pembahasan pada hari ini, yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan. Kemudian, ragam bahasa ini pada pokoknya dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Namun, dan tidak dapat kita pungkiri bahwa memang bahasa Indonesia ragam lisan sangatlah berbeda dengan bahasa Indonesia ragam tulis. Adapun perbedaan yang mendasar di antara keduanya, yaitu ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman bicara, yang berada di depan pembicara. Sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Kemudian dilanjutkan oleh adinda kita, saudari Mudrikah. Kita akan melanjutkan presentasi dari Kakanda Anwar Syarif. Di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak sesuai dinyatakan. Unsur-unsur itu kadang-kadang dapat ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh bahasa yang digunakan itu dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, atau intonasi. Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Apa yang dibicarakan secara lisan di dalam sebuah ruang kuliah hanya akan berarti dan berlaku untuk waktu itu saja. Ragam tulis perlu lebih terang dan lebih lengkap daripada ragam lisan. Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata karena ragam tulis tidak mengharuskan orang kedua berada di depan pembicara. Kelengkapan ragam tulis menghendaki agar orang yang diajak bicara mengerti isi tulisan itu. Ragam tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Contohnya, orang yang berbelanja di pasar. Bu, berapa cabenya? 30. Bisa kurang? 25 saja, nak. Ragam tulis perlu lebih terang dan lebih lengkap daripada ragam lisan. Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata karena ragam tulis tidak mengharuskan orang kedua berada di depan pembicara. Kelengkapan ragam tulis menghendaki agar orang yang diajak bicara mengerti isi tulisan itu. Kemudian, contoh ragam tulis ialah tulisan-tulisan dalam buku, majalah, dan surat kabar. Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Apa yang dibicarakan secara lisan di dalam sebuah ruang kuliah hanya akan berarti
mati dan berlaku untuk waktu itu saja. Suatu tulisan dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis di Indonesia dapat dipahami oleh orang yang berada di Amerika atau Inggris. Kemudian ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara, sedangkan ragam tulisan dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Berikut ini dapat kita bandingkan wujud bahasa Indonesia, ragam lisan, dan ragam tulis. Perbandingan ini didasarkan atas perbedaan penggunaan bentuk kata, kosakata, dan struktur kalimat. Kemudian, ragam baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagai besar warga masyarakat, pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunanya. Selanjutnya, ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Selanjutnya, ragam baku itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, mantap, yaitu sesuai dengan kaidah bahasa. Kedua, dinamis, yaitu tidak statis. Tidak baku dan bahasa baku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Ketiga, seragam, yaitu pencarian titik-titik keseragaman. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ansori. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Mudrika. Ragam baku lisan, yaitu ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya. Pemerintah sekarang mendahulukan ragam baku tulis secara nasional. Usaha itu dilakukan dengan menerbitkan dan menertibkan masalah ejaan bahasa Indonesia yang tercantum dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Bagaimana dengan masalah ragam baku lisan? Tanda tanya. Ukuran dan nilai ragam baku lisan ini tergantung pada besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapan. Seseorang dapat dikatakan berbahasa lisan yang baku kalau dalam bicaranya tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialek daerahnya. Contoh dari ragam baku lisan, contohnya tuh seperti cantik sekali. Bahan ragam baku, ragam tidak baku lisan, contohnya cantik banget. Dan contoh ragam baku lisan selain cantik sekali ialah masih kacau. Contoh dari ragam tidak baku, masih sembratu. Kemudian ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan, teman yang akrab dapat merupakan ragam sosial tersendiri. Ragam baku nasional dapat pula berfungsi sebagai ragam sosial yang tinggi. Sedangkan ragam baku daerah atau ragam sosial yang lainnya merupakan ragam sosial dengan nilai
kemasyarakatan yang rendah atau menurun. Ragam fungsional yang kadang-kadang disebut juga ragam provisional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu yang lain-lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Kemudian, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penentu atau kriteria bahasa yang baik dan bahasa yang benar itu tidak jauh berbeda dari apa yang kita katakan sebagai bahasa baku. Contoh tadi dari bahasa baku, cantik, contoh ragam bahasa baku yang sudah saya sebutkan tadi seperti cantik sekali, yang tidak baku cantik banget. Kemudian, pengertian benar pada suatu kata atau suatu kalimat adalah pandangan yang diarahkan dari segi kaidah bahasa sebuah kalimat atau sebuah pembentukan kata dianggap benar apabila bentuk itu mematuhi kaidahnya yang berlaku. Kemudian, contoh kalimat kuda makan rumput. Kalimat ini benar karena memenuhi kaidah sebuah kalimat secara struktur, dan kalimat ini juga memenuhi kaidah sebuah kalimat dari segi makna. Contohnya, selain kuda makan rumput, selain pada itu ayam makan nasi, yaitu mendukung sebuah informasi yang dapat dimengerti oleh pembaca. Kemudian, adapun kalimat rumput makan kuda atau tadi ayam makan nasi, nasi makan ayam, kalimat ini benar menurut struktur karena ada subjek rumput atau tadi nasi, ada predikat makan, dan ada objek kuda atau ayam. Akan tetapi dan segi makna, kalimat ini tidak benar karena tidak mendukung makna yang terbaik, yang baik. Baik, mungkin sampai di sini saja presentasi siang ini dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi presentasi makalah kami kelompok 3 pada hari ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kita akan kembali ke WhatsApp. Mungkin sekian dari kami, presentasi dari kami pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.